Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. sebelum saya membacakan sambutan, saya ingin menyampaikan pantun. Karena Lampung ini juga merupakan bagian dari wilayah Melayu. Jalan-jalan ke Pulau Pasaran, banyak cumi dan ikan teri olahan. Selamat datang para hadirin sekalian, kita sukseskan hilirisasi kelautan dan perikanan. Yang saya hormati Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Budi Sulistyo. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPR RI, ini sahabat saya, Pak. Kalau dalam hal yang seperti ini komandan saya. Tapi sehari-hari ini sahabat saya. Bapak Sudin, masih ada dirjen satu lagi ya? Cukup satu ya dirjennya. Bapak Dirjen, ini nggak ada daftar, tapi saya dengar tadi ada dirjen atau Pak Dirjen juga Pak ya Pak. Wali Kota Bandar Lampung. Oh ada Pak, Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pimpinan kementerian lembaga terkait, para akademisi dan asosiasi pelaku usaha, lebih-lebih atau wabil khusus seluruh masyarakat kelautan dan perikanan Provinsi Lampung, khususnya nelayan dan kelompok pengolah pemasar ikan di Pulau Pasaran, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya lah kita pada hari ini dapat hadir dalam keadaan sehat untuk peresmian Kampung Nelayan Modern, dalam singkat Kalamo, Pulau Pasaran di Kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung memiliki potensi kelautan dan perikanan panjangnya 1.182 km mulai dari barat, Selat Sunda maupun bagian timur, dan ini cukup menjanjikan baik potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya, wisata bahari maupun jasa kelautan lainnya. Seperti apa yang kita ketahui, saya sudah berkali-kali dan sering dengan Pak Dirjen, Pak Ketua Komisi 4 mendiskusikannya kepada Pak Rohmin Dahuri bahwa pesisir barat itu merupakan penghasil ikan tuna terbesar di Indonesia bahkan dunia, karena dia di Maroko bertelur, bermigrasi sampai di wilayah Pulau Pisang dan sebagainya, dia bertelur, dan tetapi yang memanfaatkannya adalah negeri China, New Zealand maupun Australia. Oleh karena itulah saya ingin jangan hanya mereka perasaan kita nangkap, tetapi ada kepentingan-kepentingan lainnya. Termasuk marlin, ikan marlin, blue marlin juga, dan sekarang lobster. Ini juga merupakan penghasil di tingkat dunia, tetapi yang memanfaatkan adalah Vietnam. Baru 6 bulan yang lalu Pak Dirjen saya ke Vietnam untuk membicarakan hal tersebut, dan pada akhirnya difasilitasi oleh Duta Besar. Ada kesepakatan kami dengan pemerintah dan pelaku Vietnam untuk melakukan pembesaran di selat, tanggamu itu selat apa itu? Selat, Teluk Semangka, dengan harapan lobster yang kita miliki tidak lagi termanfaat oleh oknum-oknum, tetapi betul-betul kita, dan ini sudah saya laporkan kepada Pak Menteri Kelautan
Menurut Pak Menteri, karena lobster itu hanya ada di Lampung dan salah satu Nusa Tenggara Timur kalau tidak. Jadi silahkan pemerintah provinsi yang mengambil kebijakan, kita mendukung, karena kalau dari Kementerian Kelautan dia harus berlaku secara nasional, sementara nasional tidak memiliki secara keseluruhan. Dengan harapan ini merupakan satu solusi. 20.000 harga benur, dikirim, dijual 90.000 Pak Ketua Komisi 4, kembali lagi ke Indonesia ketika ada pertemuan di restoran harganya 2,5 juta. Nah, ini yang tidak pas buat kita. Nah, oleh karena itulah saya sangat berharap kepada Ketua Komisi 4 bisa memberikan jalan keluar bersama Kementerian Kelautan dan pemerintah Provinsi Lampung untuk bagaimana supaya potensi benur ini atau lobster ini tidak hilang dengan begitu saja, tetapi ada pendapatan untuk pemerintah daerah maupun secara nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2023 total produksi perikanan Lampung sebesar 243.186 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 188.721 dan perikanan budidaya sebesar 154.465 ton dengan nilai ekspor 2,1 triliun. Sedangkan pada tahun 2022 produksi Paname dari Lampung tercatat nomor 4 terbesar di Indonesia, termasuk di Pasena. Kemudian pemerintah Provinsi Lampung memiliki perhatian khusus dalam rangka meningkatkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, yaitu melalui program Nelayan Berjaya, dan ini diharapkan produksi perikanan Lampung semakin meningkat, dan ini merupakan salah satu terobosan kami Pak Dirjen, karena kita bangun masyarakat karena sudah menggunakan teknologi tinggi. Apakah petani, peternak maupun nelayan, kita inginkan masuk di dalam Kartu Petani Berjaya, sehingga Kartu Petani Berjaya itu mampu atau bisa memberikan kemudahan kepada petani, peternak, dan nelayan 50 juta per orang Pak Ketua Komisi, dalam kemudahan ketika nelayan, petani, dan peternak membutuhkan perdanaan atau modal perkreditan. Nah, persoalannya sekarang di tingkat nelayan, penggunaannya pasti kapal. Kapal tidak mungkin di bawah 50 juta. Nah, pasti 200-300-an juta. Nah, apakah itu berkelompok? Nah, mungkin kebijakan bersama-sama dari pihak kementerian, karena Lampung ini, kalau Lautan Hindia itu luar biasa ombaknya, tapi ikannya pun luar biasa. Bagian timur normatif, Selat Sunda setengah luar biasa. Ini saya harapkan sumber pembiayaan ini dari kredit usaha rakyat yang langsung bekerja sama tanpa jaminan, yang menjaminnya adalah Gubernur selaku pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah. Kemudian kita harapkan agar ke depan dari semua sektor ini akan menuju layak rampung berjaya. Tentunya salah satu menu layanan bagi nelayan pada program EKPB adalah bantuan asuransi, bantuan perkreditan, dan kemudahan-kemudahan mendapatkan perbenihan. Seperti yang saya lakukan, Pak Dirjen, hampir semua sungai kita sudah mengalami pendangkalan. Sungai ini tidak lepas dari tanggung jawab
pemerintah pusat, karena ini ada aturan-aturan yang memang harus kita patuhi. Tetapi pendangkalan ini hampir tidak tergubris, sehingga saya mengalami kesulitan ketika antara kepentingan pangan, kepentingan perikanan, sering banjir Pak Dirjen, dan banjir itu bisa menggerus 4.000, 5.000 hektar. Nah, oleh karena itu, dengan upaya secara langsung, saya menganggap bahwa ini diskresi Sungai Tulang Bawang, saya normalkan kembali dengan harapan bisa tidak lagi banjir, tapi di sisi lain akan mengembalikan ikan darat ini antara Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, itu satu kesatuan. Kalau orang Lampung makan belida, Sumatera Selatan juga belida, begitu juga Jambi. Tetapi kita hampir punah, dan saya mengharapkan respon daripada pemerintah pusat, terutama Kementerian Kelautan, agar Lampung juga punya balai besar, dan balai besar ini bisa mengembangkan, karena ketika saya membutuhkan pengembangan pendistribusian ataupun untuk pengisian ikan-ikan, saya harus beli dari Kalimantan, saya harus beli dari Jambi. Nah, kalau di Lampung ada, maka Taman Nasional sendiri punya 61 sungai besar, belum sungai-sungai yang kecil. Dan masyarakat Lampung sangat gemar, hampir tidak tahu dulu sejarahnya ikan laut. Tetapi sekarang dengan kemajuan yang sudah luar biasa, pempek kita yang memang asalnya dari Sumsel, tapi pempek kita Pak Dirjen lebih enak di Lampung dari Sumatera Selatan. Jangan tersinggung kalau ada masyarakat Sumatera Selatan, karena memang cara pengolahannya berbeda, dan ternyata ikannya tidak bisa didapatkan ikan belida, tetapi harus ikan laut karena habis. Sehingga kita punya ikan tuna dan ikan tongkol yang hampir sama. Nah, oleh karena itulah saya sangat mengharapkan agar balai besar ikan air tawar dapat segera terrealisasi, dan sudah kita siapkan lahannya dan programnya juga sudah. Nanti mungkin kita harapkan Pak Menteri, Pak Dirjen atau Ketua Komisi 4, mari kita resmikan, karena itu ditempatkan di antara Tulang Bawang, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat. Dan kalau tidak salah, saya juga pernah menyampaikan kepada Ketua Komisi 4, dan Ketua Komisi 4 langsung dengan gagahnya meminta supaya itu terrealisasi, dan mudah-mudahan ini kita akan menjadi penghasil belida, penghasil baung, penghasil ikan-ikan lainnya. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung tidak terlepas dari perhatian pemerintah pusat. Oleh karena itulah saya menyampaikan apa yang kami inginkan tidak salah. Namanya kakak tua. Ya, kalau kakak ipar, ya hari ini kakak tua saya di bidang kelautan dan perikanan, ya Menteri Kelautan dan beberapa dirjen. Saya ingin perhatian ini akan menjadi lebih fokus lagi, karena hampir semua sungai dari zaman dahulu kala hanya dimanfaatkan, tapi tidak ada restocking, sehingga ya kalau habis ya habis. Nah, oleh karena itulah kan nggak lucu kalau sungainya besar dilepas dengan ikan nila dan ikan apa yang satunya, ikan nila dan ikan mujair. Nah, mumpung ada Ketua Komisi 4, kalau memang agak lambat kementerian diingatkanlah
supaya agak ini untung Ketua Komisi 4 tempat saya mengadu, sehingga kalau Pak Dirjen lupa pada waktu hearingnya nanti bisa. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KKP Republik Indonesia yang telah banyak mendorong kegiatan kelautan dan perikanan ke Provinsi Lampung. Di antaranya adalah penetapan 5 Kalaju Kampung Nelayan dan 1 Kalamo Kampung Nelayan Modern Pulau Pasaran yang saat ini akan kita resmikan. Saya mengharapkan sinergitas program kegiatan antara pusat dan daerah akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Untuk itulah kemajuan kelautan perikanan yang lebih baik. Saya mohon maaf Pak Ketua Komisi 4, ketika saya masih menjadi Kepala Dinas Kehutanan, itu mangrove-nya yang Bapak lakukan hari ini di Pesawaran, kita terbaik dan di tingkat nasional. Tetapi dengan perkembangan zaman, mangrove-mangrove di pinggir pantai dimanfaatkan untuk tambak. Nah, inilah dalam hal pengawasan secara teknis baik pemerintah kabupaten dan pusat, ini harusnya merupakan ada pengendalian. Tetapi pas saya jadi gubernur, ternyata mangrove-nya sudah habis. Di Lampung Timur itu kalah, Bali itu nggak ada urusan. Tapi sekarang udah. Nah, oleh karenanya ini masih ada kesempatan kita memperbaikinya, karena mangrove itu juga sumber ikan laut yang memang dalam kelas yang tertentu. Pulau Pasaran merupakan salah satu sentra pengolahan ikan teri di Provinsi Lampung. Pak Dirjen, semua orang tahu ikan asin teri itu yang paling enak Medan. Tetapi dengan upaya-upaya Lampung, akhirnya Medan kalah. Kenapa kalah? Karena dia transportasinya yang buat tinggi. Sementara kita hampir tidak memerlukan biaya tinggi baik ke Jakarta maupun Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada hal yang akhirnya saya tidak mau. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan tidak ada lagi Kepala Dinas Kelautan, ikan teri Lampung ini ditulis ikan teri Medan. Nah, jangan lagi, kita Lampung ini kan harus itu. Nah, oleh karena itulah saya ingin, apakah pemerintah Bandar Lampung, sama-sama kita melakukan pembinaan, karena ini semua menjadi tanggung jawab kita. Nelayan merupakan bagian dari masyarakat Kota Bandar Lampung, dan saya sudah siapkan, kalau tidak sudah itu belum, minyak untuk SPBU-nya sudah selesai belum? Udah. Nah, sehingga nelayan sangat sulit mereka mendapatkan solarnya, dan saya siapkan, dan mudah-mudahan tidak akan lagi menjadi itu, tetapi jembatan, apakah jembatan yang ini yang mereka mereka butuhkan. Nah, nanti kita akan bantu. Saya sangat berharap kepada pihak Kementerian Kelautan agar ikan teri ini jangan sampai, karena tidak akan mungkin ikan teri ini punah, karena kita sumbernya luar biasa, tapi di sisi lain pasarnya sangat menguntungkan karena memang wilayahnya di tengah-tengah. Beberapa permasalahan di Pulau Pasaran ini yang sudah berhasil diatasi melalui intervensi langsung oleh pemerintah provinsi adalah menaikkan daya tegangan listrik yang selama ini menjadi masalah, dan saya meminta kepada PLN, Pak Ketua Komisi 4, agar disiapkan. Dan di sisi lain saya juga mengundang Menteri Perekonomian ketika itu, dan beliau juga melakukan membantu tentang penjemuran. Apakah penjemuran sudah bagus ya para nelayan? Sudah bagus ya? Supaya tahu aja ya. Nah, oleh karena itu listrik sudah bagus, penjemuran sudah bagus, Pertalite
juga sudah ada, kalau belum dikasih tahu. Nah, saya harapkan karena masyarakat ini banyak, tapi masyarakat ini Pak Dirjen adalah saudara-saudara kita dari ujung pandang. Orang Bugis, orang Banten. Itu yang berani mengarungi lautan. Nah, oleh karenanya saya atas nama pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan ingin juga membantu melalui Corporate Social Responsibility dari Bukit Asam terhadap pembinaan atau sarana pengolahan dan penangkapan ikan, pelatihan diversifikasi pengolahan ikan, maupun sosialisasi EKPB yang memang sangat dibutuhkan oleh para nelayan. Adapun permasalahan yang masih perlu diselesaikan dalam pengembangan hilirisasi ikan teri di Provinsi Lampung antara lain, ikan teri nasi masih dikenal dengan sebutan teri Medan, apa yang saya sampaikan tadi, dijual dalam kardus tanpa merek. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kita sampaikan kepada Dirjen atau Komisi 4. Jangan menjebak saya sambutannya yang pada akhirnya masa gubernur nggak bisa. Ini mohon maaf saya tidak teruskan apa nama permasalahan. Karena yang menulisnya adalah kepala dinas sendiri. Nah, saya meyakini dengan resmikannya Kalamo Pulau Pasaran akan memecahkan permasalahan yang ada dan akan memberikan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu. Ini curhat Pak Dirjen, makanya agak lama. Walaupun musim panas, nggak apa-apa. Yang penting terungkap, apapun bentuknya. Ketua Komisi 4 juga sudah mendengar. Mudah-mudahan pada waktu hearing nanti akan diingat. Nah, oleh karena itu, terima kasih. Saya akhiri dengan kata-kata ucapan pantun kembali. Manggang ikan di Pulau Pasaran, buat seruit yang rasanya pedes. Mau pintar, perbanyak konsumsi ikan, karena ikan untuk generasi emas. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rinald Junaidi yang telah memberikan sambutannya. Dan insya Allah harapannya di tahun ini bisa berkolaborasi dan juga bersinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah demi kemajuan bersama. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menyimak bersama arahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Dengan hormat Bapak Budi Sulistyo, kami persilakan. Yang saya hormati dan kita banggakan semua Bapak Gubernur Lampung, Bapak Zainal, kita berikan aplaus kepada beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 4, Bapak Sudin, kita berikan aplaus kepada beliau. Ibu Wali Kota semuanya, dan kita Bapak Ibu sekalian, Bapak staf ahli menteri di bidang ekologi ya, yang pernah hadir, dari kejaksaan dan semuanya. Tama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Asih, telah memberikan kesempatan kita pada hari ini. Kami laporkan menjadi kebanggaan kita ke semua, rasa syukur ke semua, bahwa Kalamo, kampung nelayan modern di Pulau Pasaran adalah yang kedua di Indonesia. Satu di Binyeri Biak, dua di sini. Khusus untuk Pasaran itu tematik, adalah untuk pengolahan teri, Pak. Jadi Bapak Gubernur, kami sangat memahami apa yang menjadi kebanggaan dan harus kita banggakan di lingkup masyarakat Lampung, bahwa teri di Pasaran itu adalah spesifik. Dan kami menurunkan tim untuk mempelajari, sehingga di sini muncul, dibangun adalah untuk mendukung bagaimana nilai tambah pengolahan teri. Jadi rumah ini higienis.
kami siapkan untuk produk di sini untuk siap kualitas ekspor. Jadi ini adalah gedung yang sudah memiliki sertifikasi kelayakan pengolahan dan dilengkapi dengan HACCP. Jadi sebetulnya hasil produksi dari sini nanti siap untuk ekspor dan sudah ada calon off-takernya, Pak Gubernur, Pak Kepala dan Bu Wali Kota. Ini kami siapkan. Kemudian di sana adalah rumah penyimpan pendingin. Jadi hasil dikeringkan secara higienis dan semuanya kami cek di laboratorium dan sudah memenuhi syarat. Jadi ada yang kita siapkan. Tentang merek nanti masing-masing pelaku usaha. Ya, ini kami siapkan. Kami mohon ini. Yang pertama ini adalah kami laporkan kepada masyarakat di Pulau Pasaran dan tamu hadirin semuanya. Usaha ini adalah lebih dari 1 tahun. Kami melaksanakan tugas untuk membangun Kalamu ini adalah bagian dari komunikasi yang baik, kerjasama yang baik dengan Komisi 4. Karena satu perencanaan kegiatan, kemudian perencanaan anggaran sampai implementasi. Terima kasih Bapak Ketua, Pak Sudin. Ini adalah hasil beliau kerjasama dengan kemitraan dengan KKP. Sekali lagi aplaus buat Bapak yang hari ini juga berkenan hadir. Tadi saya bertanya, Pak Gubernur kok kuat-kuatnya panas? Karena beliau semangat. Saya juga nggak mau kalah Pak, kepanasan Pak. Terus kemudian ini adalah sentra kuliner, mohon berkenan nanti adalah menjadi bagian untuk bagaimana hasil perikanan di sini terutamanya teri menjadi bagian dari atraksi wisata di sini. Jadi adalah satu kawasan yang dibangun dan di sini adalah bagaimana UMKM nanti berkembang. Di sana adalah tempat untuk pelatihan. Ini adalah satu hal yang terpadu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur, Pak Ketua Komisi 4, kami sendiri mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama selama ini. Ya, kami laporkan bahwa hari ini diresmikan dan mohon berkenan para pengelola. Kami dititipi oleh Pak Menteri. Ya, salam Pak Menteri. Pak Menteri hari ini ada acara di istana. Setelah ini beliau akan hadir sendiri, berkenan hadir sendiri. Jadi mohon berkenan ini adalah titipan dari beliau. Mohon para pengelola menjaga, memelihara dan memanfaatkan fasilitas ini dengan baik untuk menumbuhkan perekonomian di kawasan ini. Ini nanti dengan dinas-dinas yang selama ini sebelum saya laporkan kepada Bapak Gubernur dan Ibu Wali Kota bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan itu sangat mendukung mengawal sehingga munculnya SKP dan HACCP itu sesuai dengan waktu dan ini semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan, kami juga terima kasih atas pengawalannya kepada Bapak Polres, Polisi, nah itu juga kami semuanya. Jadi Bapak Ketua Komisi 4, Bapak Gubernur, Ibu Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah kesempatan baik bagi kita semua untuk melihat hasil jerih payah kita bersama selama 1,5 tahun ini menyiapkan fasilitas ini dan semoga menjadi bagian dari kegiatan ekonomi di Pulau Pasaran dan teri Pulau Pasaran itu harus mendunia. Apakah para pengelola setuju? Ya. Nah, ini harus kita dorong semua. Mohon berkenan ya bisa bagian usaha-usaha tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bagaimana dapat mengakses untuk kredit dan semuanya. Di kredit KUR mungkin 3%, LUMKP juga itu nanti kami akan bina semua. Jadi kami tidak lepas dari kegiatan serah peresmian, namun demikian para off-taker, para pengambil hasil dari perikanan ini mohon dijaga bahwa kualitas dari produk pasaran adalah spesifik dan ini menjadi satu kebanggaan dan produk yang akan menjadi produk yang bisa kita branding menjadi bagian dari produk asli Lampung. Ini yang menjadi cita-cita kita semua dan harapan dari Pak Menteri Kalamu ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi demikian kami mohon sekali terima kasih lagi Bapak Gubernur, Ibu Wali Kota dan para perangkat daerah. Kami mohon didukung supaya ini berjalan. Ya. Masyarakat kami mohon berkenan itu adalah bagian dari usaha Bapak-Bapak sekalian untuk dijaga, dirawat dan lebih dikembangkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Budi Sulistyo atas arahannya, dan semoga harapannya juga ikan teri dari Pulau Pasaran bisa mendunia ya, dan dikenal bahwa menjadi produk asli Lampung. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyimak bersama-sama sambutan Ketua Komisi 4 DPR RI yang kami hormati Bapak Sudin. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung. Selain gubernur, beliau juga ketua partai. Ya Pak ya, masih ketua partai Pak. Oh alhamdulillah. Pak Dirjen PDS, Mas Budi, terima kasih. Ibu Wali Kota yang saya hormati, terima kasih. Pertama ini Pak Agus, awalnya Pak Agus ini orang Lampung Pak, Lampung Menggala. Jabatannya waktu itu Dirjen Tangkap. Saya bilang, kamu nggak malu, Lampung tidak ada sesuatu yang bisa, wah gitu. Akhirnya berkat kerjasama antara Dirjen Tangkap, Ibu Wali Kota dan Pak Gubernur melalui Kepala Dinas, maka terciptalah tempat yang bagus ini. Pak Kapolres terima kasih, Forkopimda, Pak Eselon 2 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya lihat juga ada Ketua DPRD Bandar Lampung, ada juga Ketua Fraksinya Provinsi Lampung, mitra kerjanya Pak Gubernur, ya, para nelayan, Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi saya dicolek sama Pak Gubernur. Saya harus baca pantun, jadi saya juga mau nggak mau baca pantun. Ikan hiu pandai berenang, I love you bagi yang datang. Jangan lupa berkunjung ke Pulau Pasaran agar maju dan berkembang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang sangat indah sekali. Jadi Pak Gubernur, Ibu Wali, saya menjelaskan, saya dari kecil tuh mainnya di sini. Dari tahun 80-an saya mainnya di sini. Di tempat saya main waktu itu kalau dari gudang lelang itu naik perahu getek itu. Saya mainnya di sini. Gitu. Perlu kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara penghasil ikan yang terbaik di dunia, yang mana visi misinya itu adalah visi misi dari Presiden ke Kementerian dan langsung diwujudkan ke lapangan. Perlu kita ketahui terlaksananya pembangunan kampung nelayan modern. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Dirjen, hanya ada 2 di Biak dan di Bandar Lampung. Yang lain hanya kampung nelayan maju. Jadi kalau maju modern itu harus bersih, higienis, dan terawat dengan baik. Itu adalah tugasnya koperasi. Tapi semua perangkat wajib mengawasi. Baik itu stafnya Ibu Wali Kota, stafnya Pak Gubernur, dari kepolisian, dari Forkopimda lainnya, itu wajib mengawasi. Gitu. Karena salah satu tempat yang unik di Lampung ya ini, saya berharap kepada pengelola dijaga dengan baik, ya. Karena kalau tidak ada kerjasama, tidak mungkin terwujud tempat yang ini. Tadi Pak Gubernur mengatakan di Lampung banyak ikan tuna, sekitar wilayah Tanggamus pesisir barat. Tunanya beda Pak Gubernur. Saya 10 tahun lalu membawa pembeli langsung dari Jepang. Langsung dari Jepang saya bawa pembelinya, langsung kita ke lokasi, ke pesisir barat. Bedanya itu adalah, ya mungkin Pak Dirjen tahu, cuman agak nggak tahu juga nampaknya. Kalau tunanya timur atau tengah, misalnya Bali, Papua, Maluku, itu suhu airnya dingin di bawah. Kalau yang kita punya di sini panas. Jadi kalau begitu diangkat, dalam 1-2 jam perubahan warnanya drastis sekali banyak. Kalau tengah
timur sana beda. Suhu airnya dingin, jadi masih bertahan sekian puluh jam untuk tetap warnanya tidak berubah. Maka itu yang tidak disukai oleh pembeli dari luar. Kalau masalah gizi, masalah apa, semua hampir sama. Gitu. Tadi juga dikatakan Pak Gubernur mengenai pendalaman alur. Tadi saya sudah bicara dengan Dirjen PDS. Ya, kalau Provinsi Lampung ingin pendalaman alur, ya tetap harus pakai AMDAL. Surat permohonan dibuat, AMDALnya nanti saya bantu urus. Karena saya sebagai wakil rakyat, kalau nggak bisa berbuat untuk rakyat kan nggak ada gunanya. Itu. Tadi juga dikatakan Pak Dirjen, ini sudah mendapatkan sertifikat HACCP. Tapi kalau mendapatkan sertifikat HACCP sementara packagingnya jelek, packingnya jelek, ya nggak ada gunanya Pak. Jadi saya minta tugasnya Bapak membantu membuat dan kalau anggarannya memungkinkan memberikan bantuan untuk packagingnya Pak. Ya, bisa kan? Bisa nggak? Oh bisa. Enggak, kalau kita kan hanya mesti tegas ini. Iya, jangan tadi kata Pak Gubernur dari Medan ternyata dari Lampung. Dulu penghasil ikan teri itu ada 2 wilayah Pak Gubernur. Satu Labuan Meringge, Kuala Penat, satu adalah Bandar Lampung. Itu ya. Kemudian lagi kita lihat sepanjang Teluk Lampung banyak sampah. Dan itu bukan hanya di Teluk Lampung saja. Kemarin saya sama Pak Agus Herman sama Sekjen dari LHK ninjau juga ke Bunaken. Di dasar lautnya pun sudah banyak sampah. Karena apa? Seharusnya ada sinergi kerjasama antara pusat dengan daerah untuk membuat jaring pengaman di sungai-sungai yang dari darat ke laut. Karena nggak mungkin dari Pulau Pasaran ini membuang sampah. Umumnya itu dari darat sana, dari sungai-sungai kecil. Maka di sana pun kemarin saya usulkan supaya ada jaring pengaman untuk menangkap sampah. Gitu. Ya, itu yang paling penting. Jadi sekali lagi saya mohon bantuan untuk dijagalah dengan baik. Belum tentu wilayah lain dapat kampung nelayan modern seperti ini. Ini aja kalau saya nggak ngotot Pak Gub, Ibu Wali nggak mungkin dapat ini. Ngototnya sambil marah lagi kan. Selanjutnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terwujudnya kampung nelayan modern ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tadi Pak Gubernur pertama baca pantun, kedua baca pantun juga Pak. Saya juga nggak mau kalah Pak. Iya. Pulau Pasaran punya cerita. Jangan lupa dijaga dan ditata. Mari kita rawat dengan cinta agar kesejahteraan menjadi nyata. Pak Gub, saya boleh kampanye sedikit ya? Jadi Bapak Ibu, ini tanggal 7, 1 minggu lagi kita akan ada pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu pemilu dan pemilihan presiden, itu dananya luar biasa sekali. Kurang lebih 70,5 triliun menghabiskan biayanya. Belum melibatkan sekian ratus ribu orang. Maka pesta demokrasi itu wajib kita bergembira dengan senang hati. Beda pilihan bukan suatu masalah. Yang penting bagi saya Lampung aman dan kondusif. Alhamdulillah, ini Pak Gubernur yang ngomong bukan saya loh. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon berkenan untuk Bapak Sudin tetap berada di tempat karena setelah ini kita akan bersama-sama meresmikan Kampung Nelayan Modern. Untuk itu kami mengundang turut kesediaannya naik ke atas panggung Bapak Budi Sulistyo, Bapak Arinal Junaidi dan juga Ibu Eva Dwiana yang akan bersama-sama kali ini meresmikan Kalamo, Pulau Pasaran, Kota Karang, Bandar Lampung. Mohon izin untuk arahan dari MC dan mohon meletakkan tangannya di atas sirine terlebih dahulu. Dan mohon bantuannya Bapak Ibu tamu undangan, kita akan berhitung bersama-sama ya.
Mohon diarahkan, dibantu. Mohon izin sekali lagi kita hitung bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah diresmikannya beragam fasilitas di Kampung Nelayan Modern Pulau Pasaran, resmi juga kompleks yang dibangun oleh KPP diserah terimakan kepada masyarakat. Mohon izin sebelumnya untuk dapat bisa melakukan foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu yang terhormat. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, diharapkan berbagai fasilitas senilai lebih 5 miliar rupiah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Pasaran. Sekali lagi, ini merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penandatanganan kesepakatan kerjasama alias MOU. Untuk itu kami mohon kesediaannya untuk dapat menunjukkan MOU yang telah ditandatangani. Dan Bapak Ibu kami mohon persilakan untuk dapat melakukan sesi foto bersama. MOU antara Gen X Coffee and Space dengan koperasi berisi perjanjian kerjasama pemanfaatan sentra kuliner. Sementara MOU antara PT Daya Matahari Utama dengan koperasi berisi perjanjian kerjasama untuk pemasaran ekspor ikan teri Pulau Pasaran ke pasar RRT dan kawasan ASEAN dengan potensi ekspor 11 ton per bulan. Terima kasih kami haturkan, kami mohon kesediaannya selanjutnya dengan hormat kepada tamu para PIV untuk dapat mengunjungi fasilitas Kalamo. Rumah